banyak tim belakangan ini Iya. ya. Semenjak terjadi perubahan juga kan, Max sekarang langsung meningkat. Betul. Karena dia punya ultimate itu cooldownnya jadi 15 detik. Iya, dipermudah, makin enak buat misalnya bisa dibilang kalau mereka maksa teamfight terus-terusan ya kan. Iya. Non-stop teamfight plus punya durability yang dibutuhkan untuk setidaknya menjadi sandbag untuk teman-temannya. Tapi ternyata kali ini masih dengan palingnya untuk dominir dan last pick. Ini ada fitur juga. Kita nggak tahu resultnya bakal seperti apa. Apakah di sini off lane Benedetta atau gold lane Benedetta, dan Survey membuktikan bahwa yang dipick adalah Masha untuk seorang anti-mage. Yes, ini bisa dipakai anti-mage atau counter. Iya bener juga ya, mohon maaf ya. Udah aku sebut anti-mage aja duluan gitu kan. Langsung gini ya. Bener-bener super duper tanky. Ada semi-semi dengan adanya Halim. Iya. Sorry, quick sand guard. Hah? Tapi Wah, ini mereka punya dua speed booster sih. iya. Masya sama iya ini dia tak. Iya. Oke. Clear wave-nya cepet banget kan soalnya kan. Dan last pick-nya ternyata Porsche untuk anak-anak Alter Ego kali ini dua magic killer damage. Tapi berarti mereka mau main harus banget dengan ada dua biji damage-nya di sisinya Alter Ego. Ya. Sedangkan dari EVOS mereka mau bermain dengan adanya split push. Dan itu menarik banget karena apa ya? Dua split push, tapi movement yang dimiliki sama Alter Ego, apalagi kalau misal dari seorang lampu-lampu dan coba dua gimana cara nge-shelter dengan sangat gampang. Ya, mereka sama ya, menurut gua anak-anak Alter Ego lebih kuat gak sih fight-nya? Karena mereka punya beberapa hero yang mempunyai kapabilitas area of damage yang lebih luas. LE-nya ya segede banget. Awalnya betul, dengan adanya Porsche, lampu-lampu. Ya, dengan adanya Bravest Fighter-nya ya, dari lampu ditambah Fasha dengan Mirror Airstrike. Tapi jangan lupa juga kalau dari EVOS bisa mengacaukan banyak hal dengan Raging Sandstorm. Terus Valir Searing Torrent, Masya-nya langsung ada di sisi belakang, tapi kita langsung saja masuk ke dalam game kedua. Here we go, di sini EVOS Legends melawan Alter Ego di game kedua dan Best of 3 Series. Siapakah yang akan memenangkan game kali ini? Jangan lupa langsung pasang hashtag EVOSROAR dan juga hashtag AlterChamp. Alright, dan juga jangan lupa untuk hashtag IndoPride. Sebentar melihat Indonesia. Yes, Indonesia, tapi Genjara topengnya anti-match pun langsung bergerak ADLC yang mencoba untuk mendukung. Dan lihat Genjara Basomai juga agresif dari anak-anak EVOS Legends. Lihat, bahkan 2-2-1 ditunjukkan kali ini Iya, dan oleh track EVOS ID. dan track pun menggunakan Masha ya. Yes. Ini seperti prediksi yang dibilang sama Ansel tadi Betul, ya. langsung bergerak, lihat cutting minion benar-benar agresif tanpa batas ditunjukkan oleh anak-anak EVOS Legends. Tapi semangat Lumin dalam bahaya. One more shot, one more hit ditendang oleh Leo Murphy dan first blood-nya berhasil didapatkan oleh anak-anak Alter Ego. Jangan sampai jadi second kill juga kali ini, karena kalau kita lihat dari seorang LJ cukup sekarat dan tidak bisa berbuat banyak karena masih level 1 saja, tidak memiliki Queen Sandguard. Jangan Leo Murphy mulai dikejar sama seorang Rex, dan kalau ngadu lari sama tukang lari gimana caranya? Yes, bakal coba dikejar terlebih dahulu, tapi lihat berhasil dihajar oleh seorang Rex dengan adanya execution. Sementara itu lihat di depannya bakal coba dihajar, ternyata double kill yang berhasil menemukan seorang Udil. Fight juga dalam bahaya, bakal terkena Searing Torrent, baru fireball-nya membakar ke arah seorang lampu-lampu. Tapi ujungnya masih bisa bertahan kali ini, jujur aja. Ya, tapi jangan sampai peluangnya bisa diambil ya, karena kita tahu hari tanpa peluang bakal kesulitan banget. Dan kali ini dari teman-teman EVOS tak sadar dengan hal tersebut. Makanya dari tadi ya, si Luminer lah, si LJ benar-benar ngincer karena blue buff-nya. Tapi lihat sebelah sana, Rek lagi-lagi bermain dengan sangat agresif, dan Ria sudah mendapatkan level 4, sedangkan Leo Murphy masih level 2. Oke, tapi kali lihat dari segi blue buff-nya di reset dong oleh anak-anak EVOS Legends kali ini. Jelly Boy belum dapetin blue dan juga red-nya sama sekali, dan menjadi agak sedikit terhambat untuk dari segi level dan juga gold yang didapatkan. Betul banget. Dan kali ini dari sisinya LJ mencoba untuk menguji teman-teman dari Alter Ego, dan lihat di sana Once. Yes, namun di dalam bahaya langsung dihajar dan di tengah menyisakan seorang Udil. Datang juga seorang Ahmad Kain dengan ada zaman bos. Dapat didapatkan, tapi ternyata dia depannya kali pun yang harus dilakukan. Meanwhile, di bottom lane-nya, one v one situation, dan Drake-nya berhasil ngehajar ke arah seorang bayi dengan lampu-lampunya kali ini. Yes, dan di game keduanya kita melihat bahwa dari tim
karena Benedetta lagi-lagi Oh. mengganggu seorang Sally Boy. Yes, anti-match di depan dan langsung dihajar ke arah Jelly Boy-nya ke take down. Tapi lihat di arah minimapnya, Turtle pun coba diamalkan dan diambil oleh seorang Wan. Yang tengah muncul dalam bahaya terkena burst fireball. Ada juga pengen flame, tapi lihat Feather Rise Strike pun pop up demi bisa ngusir pergerakan dari seorang Luminaire. Oh my god, Silly Boy tidak bisa farm sama sekali. 2 kali ter-take down dan Yes. 2 kali assist saja. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian bisa memprediksi dan menangkan 1000 diamond, tinggal mengunjungi oneesports.gg/mplI predict kali ini. Tapi benar-benar galak banget dengan esports. Mungkin dengan line up yang mereka miliki ya. Karena mereka punya Halin yang cukup annoying. Yes. Mereka punya Lumineer juga dengan burst fireball dan juga City Torrent-nya dipukul mundur terus. Mereka tinggal garuk-garuk kanan kiri depan belakang. Dan juga secara mengejutkan, Rek udah dapat 3 poin kill. Ketika dia top lane-nya Ahmad bakal coba diincar kah? Datang seorang Wanir yang swordnya nggak connect. Ini bakal coba digayat di dalam tempat Sombray, bakal coba di-open di depan. Final Box bakal connect ke arah backline. Tapi lihat somehow-nya malahan dari seorang Wannya yang harus ke take down dan Ahmad still alive kali ini. Oh my god, Ahmad masih bisa untuk survive. Tapi Ultimate sudah ada di sana. Harus berhati-hati dari Ahmad. Dia memiliki berubah. Itu poin paling penting dari tadi. Dia nggak dikasih sama sekali untuk mendapatkan berubah. Hari tanpa berubah, bagaimana konsepnya ini banget. Tapi Ultimate kali ini mulai dikejar sama seorang Ahmad. Apa yang bakal terjadi? Yes, one motion tapi dia nggak punya mana. Kalau nggak bisa mengejar dan masih bisa mundur, tapi ternyata ada pertikaian juga yang harus merelakan nyawa dari seorang LJ dan juga Luminaire. Bantu kayak itu minimap, kali ini anti-match dalam bahaya, masih bisa mundur dari serangan seorang Lemurphy. Nice movement. Oke, kemudian juga di sini harus punya jaga posisi yang bagus. Kenapa? Ini hero bisa dari semua dari boss ya. Entah dari LG, entah dari Wan, entah dari Ultimate dan juga dari Rex. Semua hero yang bisa diving in, mereka ngincer ke arah belakang. Sally Boy dan juga seorang Udil di sini agak sedikit kelimpungan. Mereka harus gimana ya biar bisa dapetin kondisinya. Agak sedikit terbingung-bingung, tapi Turtle kali sudah datang ke Land of God. Siapa yang bakal dapetin karena Turtle karena dari sisinya Alterigo pun sudah menunggu di sisi samping. Walaupun Sally Boy terpecah dan tidak bisa mendapatkan apapun di sisi atas, Turtle berhasil diambil oleh seorang Wan. Sally Boy jadi target utama nih kayaknya. Nice misdirection dari anak-anak Import ID. Tapi kayaknya dari segi berubah bakal coba di cover oleh seorang Luminaire. Yang mungkin mulai bergerak kali ini. Yang depan duel break-nya langsung connect. Masih ada pengen flame. Ada juga LG yang bakal coba untuk cover terlebih dahulu. Lemur di dalam bahaya dan Raging Sesrom pun kami. Lihat di depannya. Udin bakal coba dihajar dengan ada tembak Soundplay. Sementara itu lihat Ahmadnya 1 versus 3. Mencoba untuk Zaman Force di depan. Anti-match dalam bahaya. Masih bisa mundur dan hanya merelakan Lemurphy dan juga Udil kali ini. Wow, wow, wow. 97 dengan keunggulan 2000 di Snake Force Legends kali ini. Dari seorang Link sudah memiliki Raptor Machete dan langsung progres ke arah Endless Battle. Sedangkan Brody kali ini langsung fokus mendapatkan Blade of Despair. Dia benar-benar butuhin damage tambahan. Hai, apa yang bakal terjadi dengan seorang Brave Spider-nya di kali ini tidak mengenai seorang Link yang berhasil untuk kabur. Ya, Dari setelah- seorang lapu-lapu tapi sudah memiliki notasis. Itu tadi kayak dia benar-benar. Betul, tapi tunggu di tengah. Wan pun masih berpikir terlebih dahulu dan mulai bergerak nampaknya ke arah Softly. Karena sudah ada seorang Rek Lemurphy dalam bahaya double stun. Dua breakernya bakal coba digunakan, tapi Lemurphy dalam bahaya. Bakal coba dicicil, DMVS Storm, dapat juga LJ. Banyak rasanya bakal digunakan. Udah dalam bahaya, tapi lihat Reknya malah menghilang. Ada seorang LJ masih dengan quick sand guard-nya mencoba untuk bertahan, tapi somehow sudah tidak bisa bertahan. Dan 2-2 ternyata dari tim fight yang barusan terjadi kali ini. Wow, Alterico masih coba untuk mempertahankan pergerakannya dan satu kali synchronization barusan sakit banget loh ke arah seorang Link sendiri. Dia bisa menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan ke arah late game-nya. Walaupun Haris itu hero yang early-nya cukup sakit, tapi scaling late game-nya juga cukup menakutkan nih. Gak bisa di underestimate sama sekali. Mereka bakal punya 2 hero yang cukup tanky di arah late game, yakni Lapu-Lapu dan juga seorang Chow. Tinggal sistemnya gimana kesediaan Sally Boy bisa cukup kaya. Oke, tapi lihat dari defense-nya anti-match somehow terus memberikan pressure di arah bawah. Tapi lihat Shelly Boy mulai mengejarkah kali ini? Ya, mereka lebih berfokus ke arah Turtle. Ada Better Ice, maka coba dioper ke arah seorang LJ. Masih mundur terlebih dahulu. Synchro Vision ada duel break-nya ke seorang LJ. Dan Zaman Force juga bisa bagian bakal seorang Brody. Dan didapatkan 1 poin kill
somehow itu nggak cukup buat nge-execute dan menghilangkan Ahmad Knockdown. Iya, Sally Boy memberikan damage yang sangat sakit kali ini. Haritnya pun agak bingung. Walaupun di 302 kali ini dengan Mystery Shop dan bisa dapetin item lebih. Tapi lihat sebelah sana masih bisa untuk melakukan flicker untuk menyelamatkan diri dari seorang Luminer ya. Harit decide dengan tampaknya berubah ya. Ini agak kelimpungan banget karena mata asasnya jadi gini banget sih. Dia butuh satu titik atau dua item yang bisa istilahnya ngasih mana destinasi dengan sebagai Sally Boy. Ya, bakal di open di arah depannya, cari boy yang bahaya. Artemis Sobek, dia asok. Pada masa yang juga bakal digunakan, tapi ternyata Ahmad dengan zaman Porsche, one more shot ditendang oleh Leo Murphy. Tapi Leo Murphy dalam bahaya, bakal coba diincar di arah depannya. Red Thunderclap mencoba mengincar arah seorang Ahmad, tapi datang anti-match berhasil di shutdown. Malahan Reki ke take down oleh seorang Pai di arah depan. Udilnya mencoba wings by wings, tapi gak bisa escape. Menyisakan Leo Murphy sendirian sebagai last man standing dari Alter Ego. Beradu gebuk di sini antara Rek dan juga seorang Pai dengan ada 12 X5 pun menjadi lagi yang kuat di Land of God. Adu gebuk malah yang menang adalah seorang Pai di sini dari lapu-lapu sendiri. Dan ini jadi salah satu kemenangan yang cukup tinggi dari sisinya Alter Ego dengan mendapatkan 4 hero langsung dari EVOS. Tadi Leo Murphy pun sempat berdraket dengan cukup lama bermain dengan Shunpo dan juga Jin Kundo. Dia masih bisa untuk menyelamatkan diri dan bahkan membantu untuk membuka satu assist untuk teman-teman Alter Ego sendiri. Damage yang dikeluarkan sama Alter Ego sudah mulai menakutkan. Bahkan tadi Wan juga sempat di take down pergerakannya. Ini menjadi salah satu momok yang cukup besar ya untuk EVOS sendiri. Oke, bantu in the minimap. Sompai nampaknya ada sedikit pertikaian dan harus merelakan nyawa dari seorang Rek dan top turret bakal jadi next objective. Nampaknya ada rating sensor maka coba di-open oleh seorang LG. Ahmad juga ada zaman force-nya digunakan terlebih dahulu kali ini. Yes, dan blue buff-nya juga dipegang sama Harit. Jadi salah satu peluang yang penting banget. Damage. Terkena stun yang depannya malah harus ke take down dari Sally Boy yang mungkin gak disangka-sangka langsung instant point kill. Sementara kedua bracket scoring karena seorang LG dalam bahaya. Ada ultimate dari seorang lapu-lapu dan dihajar, berhasil ditumbangkan. Ada Ahmad juga dengan adanya zaman Fox. Sama Sobek bakal coba digunakan, diputer, di double kill ternyata oleh seorang Harit. Tapi anti-mage sendirian di arah depan, terkena stun. Masih ada Rek untuk mundur dan mencoba untuk cover nyawa dari kedua timnya. Dan kali ini mereka pun langsung reinisiasi fight dan memusnahkan. Tapi malah Ahmad yang benar-benar kekeh banget untuk melakukan pergerakan. Rek pun cukup terkalahkan di Way of Dragon. Berhasil tersiapkan. Siapakah yang bakal mampu untuk menahan pergerakan yang kali ini? Anti-mage pun bakal coba untuk di-take down kali ini. Dan here we go. Dia satu 3 tapi dia depannya. Tembak Sobek bakal coba digunakan. Leo Murphy dalam bahaya didapatkan. Tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Ahmad. Masih ada zaman Bot, Chronodes dan juga Synchro Vision. Dan harus kehilangan 3 member tim fight yang sangat bisa dibilang agak sedikit dipaksakan oleh anak-anak EVOS Legends. Dan yes, benar-benar apa ya? Stubborn banget gitu. Batu banget lah kalau kita ngomongnya ya. Kasarnya adalah batu banget dari teman-teman Alter Ego. Tapi yang penting hari-harinya mereka berhasil dapat surat, mereka berhasil menginisiasi antara anti-mage. Mereka nggak bisa nge-clear sama sekali pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego. Itulah tadi pergerakannya langsung dihasilkan dengan Lord juga yang bergerak untuk sisi Alter Ego-nya. Lama-lama ini akan menjadi mengerikan nampaknya dari anak-anak Alter Ego karena mereka berhasil nge-secure Lord yang pertama. Plus mereka juga somehow udah ngedapetin outer inner turret di arah tengah dan di arah bawah dan juga di arah atas hanya outer turret terlebih dahulu. Tapi ini pasti makin besar pressure landingnya dari anak-anak Alter Ego. Iya, pressure agak berat banget ya. Dari Evo sekarang cuma bisa bermain untuk melakukan split push saja. Dan Lord kali ini mulai bergerak ke arah tengah, tapi lihat Pai berhadapan dengan Ling-Lingnya pun mulai kelimpungan dan kesakitan oleh pedang sang lapu-lapu. Lord digesek sedikit demi sedikit, tapi apa yang bakal terjadi? Video asli dibuka di sebelah sana. LJ menjadi target utama dan langsung flicker, tapi turn apart memory. Dengan jarak yang sangat jauh berhasil men-take down oleh LJ. Lumina dalam bahaya, masih ada pengen tapi nggak bisa bertahan. Terkena Duel Dragon, ada Lord yang mulai masuk ke arah Braid, bakal coba diincar. Nah, bakal terlihat di arah depan.
Waduh,